back to my YouTube channel. Rame banget sih berbunga-bunga, nggak apa-apa lah ya sekali-sekali. Oke, jadi untuk di video kali ini aku akan membahas mengenai wabah-wabah mematikan yang pernah ada dalam sejarah dunia, dimana saat ini kita di seluruh dunia juga sedang memerangi COVID-19. Wabah yang cukup mematikan juga ya, sangat berdampak bagi semua orang. Dan kayaknya untuk pandemi COVID-19 ini juga akan tercatat dalam sejarah dunia nantinya. So, untuk memerangi COVID-19 ini, upaya apa nih yang kalian lakukan? Udah pastilah ya, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, ngomongin masalah makanan yang bergizi, aku mau ngenalin salah satu produk ke kalian yang bisa meningkatkan imun tubuh, yaitu Tara Madu Super yang 100% madu asli. Jadi ini adalah madu yang berasal dari lebah tanpa sengat trigona atau yang sering disebut madu kelanceng, atau kalau di Bali itu namanya madu kelel. Jadi untuk madu ini punya banyak banget manfaat seperti yang aku bilang tadi. Salah satunya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah stroke, memperlancar peredaran darah, mampu memperbaiki sel tubuh yang rusak, mempercepat proses penyembuhan pasca operasi, dan masih banyak lagi. Untuk minumnya ini juga kalian nggak usah pakai ribet, tinggal nih ya, tutupnya ini dibuka, tinggal kalian tuangin ke sendok, 1 sendok makan setiap pagi dan juga malam sebelum tidur, atau bisa kalian campur di air mineral atau yogurt. Kalau aku sih rajin banget minum madu itu setiap pagi 1 sendok makan, biasanya aku campur sama air rebusan daun sirsak. Ya nggak yang lagi mendidih-mendidih juga, tapi dibiarin dulu udah anget gitu, dicampur sama madu ini. Buat kalian yang nggak suka terlalu manis, jangan khawatir. Untuk madu kelanceng ini dia rasanya manis agak kecut gitu, atau lemon aftertaste. Untuk peternakan dari madu kelanceng ini, Tara Madu Super ini berada di Bali, tapi jangan khawatir, mereka juga menerima pengiriman keluar Bali. Untuk kalian yang kepo sama apa aja sih manfaatnya, atau kalian mau cek-cek dulu, atau mungkin kalian mau langsung order, kalian bisa banget cek di IG-nya di @taramadu_super. Dan untuk linknya aku sertain juga di kolom description. Tinggal klik, gampang banget. So, semoga kita semua diberikan kesehatan ya di masa sulit-sulit ini. Dan kita langsung aja masuk ke wabah-wabah mematikan sepanjang sejarah dunia. Let's get started. Sebenarnya untuk wabah-wabah mematikan yang ada di dunia itu ada banyak, tapi aku ambil sebagai bahan materi sekarang hanya 2, biar kalian gak tidur nonton video aku ya. Bosen gitu, ngantuk, jadinya kalian malah tidur. So, yang pertama itu ada namanya wabah hitam. Jadi untuk wabah ini memiliki banyak nama. Ada yang nyebutnya ya maut hitam ini, wabah hitam, kematian hitam, atau bahasa Inggrisnya yang lebih keren itu Black Death. Jadi pandemik yang dahsyat ini pertama kali melanda Eropa pada pertengahan sampai akhir abad ke-14. Sebenarnya ada banyak teori nih yang menyebutkan mengenai asal dari wabah ini, tapi yang paling terkenal yaitu teori yang paling tua, yang menyebutkan bahwa wabah ini berasal dari dataran stepa di Asia Tengah, dan dari daerah ini menyebarlah ke Eropa melalui tentara dan juga pedagang Mongol. Wabah pertama di Eropa ini berasal dari kota Kava yang berada di Crimea pada tahun 1347. Wabah ini menyebar dengan 3 varian udah kayak minuman aja. Untuk yang pertama yaitu varian pes. Untuk penyebarannya ini berasal dari serangga. Untuk serangganya itu biasanya kutu, dimana kutu ini terinfeksi karena kontak langsung dengan hewan pengerat seperti tikus, marmut, yang juga terinfeksi wabah. Dan setelah tikus ini mati nih, si kutu ini pindahlah ke manusia, dimana manusia yang udah terinfeksi ini menginfeksi manusia lain-lainnya, dan akhirnya menyebarlah wabah ini. Untuk manusia yang terjangkit karena varian pes ini akan mengalami pembengkakan kelenjar getah bening yang muncul di leher, di ketiak, dan juga di pangkal paha, dimana ukurannya tuh berbeda-beda. Ada mulai dari seukuran 1 butir telur sampai seukuran apel. Segini lah ya, segini di sini. Aduh, lumayan ngeri. Untuk orang yang terjangkit karena penyebaran pes ini, ada kemungkinan selamat, tapi harapan hidupnya hanya selama 1 minggu. Ya sama aja sih, itu nggak selamat namanya. Untuk varian yang kedua yaitu ada namanya pneumonia. Jadi wabah ini menyerang sistem pernafasan manusia, yang hanya cara penyebarannya dengan menghirup udara yang dihembuskan oleh si terjangkit. Nah, yang satu menghembuskan nafas nih, yang satu menghirup. Akhirnya terjangkit lah ya kayak gitu. Nah, penyebaran ini nih yang paling mematikan karena hanya dapat kesempatan hidup dalam hitungan hari. Bisa 1 hari sampai 2 hari. Ya gimana nggak cepat orang menghirup udara kayak biasa atau udah langsung terjangkit. Yang ketiga yaitu septicemia. Septicemia atau septicemia, ya pokoknya gitulah ya. Varian ini dapat menyebar karena terkena gigitan langsung dari serangga ataupun hewan pengerat yang terinfeksi. Lalu wabah ini pun menyerang sistem peredaran darah.
Nah itu dia 3 varian penyebaran untuk wabah hitam ini. Terus kenapa sih kok disebutnya wabah hitam, nggak wabah putih atau nggak warna-warna yang lain? Jadi ini dikarenakan gejala khas yang ditimbulkan oleh orang yang sudah terjangkit, yaitu kulitnya menghitam karena pendarahan subdermal atau yang di bawah kulit gitu. Itu pendarahan itulah di bawah kulit gitu pokoknya lah ya, subdermal. Kalian bisa cek di Google kalau kalian mau tahu lebih lanjut. Nah karena para penderita ini nih berubah menjadi menghitam, jadi disebutlah wabah ini wabah hitam. Dan kalian tahu berapa tingkat kematian dari wabah ini? Jangan kaget, jangan pingsan, 200 juta orang. Bayangin 200 juta orang, itu pun kurang lebih. Ya syukur kalau kurang, kalau lebih mengerikan, semoga nggak terjadi lagi. Jadi untuk flu Spanyol ini terjadi dalam 3 gelombang selama 2 tahun, di mana untuk yang paling mematikan adalah pandemi yang terjadi pada gelombang kedua yang terjadi selama 3 bulan dalam musim gugur, yaitu pada tahun 1918. Nah untuk gelombang keduanya ini bisa sangat fatal, diperkirakan karena virus-virus yang dulunya nih untuk gelombang pertama itu bermutasi dan disebarkan oleh gerakan pasukan perang. Ya yang istilahnya si virus ini menjadi lebih kuat gitulah. Untuk kasus pertama dari flu Spanyol ini terjadi pada awal Maret tahun 1918, dimana untuk gejalanya itu sama kayak flu-flu biasa, kayak flu musiman gitu. Tapi ternyata untuk jenis ini sangat cepat menular dan ganas. Untuk orang yang pertama terjangkit di awal Maret tadi itu bernama Albert Gitschel, yang merupakan seorang juru masak Angkatan Darat Amerika Serikat di Camp Funston di Kansas. Jadi waktu itu si juru masak ini dirawat di rumah sakit karena demam yang mencapai 140 derajat Celcius. Itu kompor atau suhu badan. Gak habis pikir gitu. Nah setelah dia terjangkit makin cepatlah menyebar flu ini karena di tempat kerjanya itu dihuni oleh 54.000 tentara. Dan di akhir bulannya nih udah ada 1.100 orang yang terjangkit dan dirawat di rumah sakit. Itu kasus pertama awal Maret, di akhirnya udah 1.100, gimana ceritanya? Dan sudah terhitung 38 orang tewas karena pneumonia atau radang paru-paru yang disebabkan dari flu Spanyol ini. Nah, untuk flu Spanyol ini bisa menyebar ke negara-negara lain karena pasukan Amerika Serikat dikerahkan untuk upaya perang di Eropa. Kayak dipaksa gitu untuk upaya perang. Nah, mereka peranglah dengan membawa flu Spanyol ini. Ibaratnya kalian perang dengan bawa 2 senjata. Selain senjata kayak pistol-pistol gitu atau apalah zaman dulu, kalian juga bawa senjata dari dalam diri, yaitu si flu Spanyol ini. Abis mereka nih, abis. Dan sepanjang bulan April sampai Mei tahun 1918, flu Spanyol ini menyebar sangat cepat di seluruh Inggris, Prancis, Spanyol, dan Italia. Nah itu untuk gelombang pertama, dan akhirnya kasus ini mulai menurun nih selama musim panas. Lah dikirain udah bakal pergi ini flu. Tapi ternyata Agustus si flu ini malah balik lagi ke Eropa, dimana virus ini menjadi lebih kuat, dimana dia bisa membunuh orang yang lagi sehat-sehat aja nih dalam waktu 24 jam. Yang lagi sehat dalam waktu 24 jam gimana yang sakit? Dimana awalnya nih orang yang lagi sehat-sehat ini menunjukkan gejala terinfeksi pertama, nah 24 jamnya lagi udah tewas ini orang, nggak selamat pasti. Ya begitu aja terus 24 jam meninggal, 24 jamnya lagi ada lagi yang meninggal. Akhirnya gelombang kedua ini pun menjadi wabah flu Spanyol yang paling mematikan. Selama 2 tahun flu Spanyol itu mengganggu ketenangan warga di sana. Nah terus kenapa sih disebutnya dengan flu Spanyol? Jadi dulu nih negara-negara yang terinfeksi yaitu Inggris, Italia, dan juga Amerika nggak ngizinin surat kabar apapun memberitakan masalah flu Spanyol di negara mereka, dimana ini dianggap dapat melemahkan pasukannya. Nah sedangkan untuk di Spanyol dia biasa-biasa aja, ngizinin juga enggak, ngelarang juga enggak. Dan akhirnya jurnalis Spanyol pun tetap menginformasikan mengenai wabah ini yang meluas pada musim semi. Nah karena Spanyol inilah yang paling kelihatan gitu dengan kasus-kasus warganya yang terjangkit flu ini, sehingga disebutlah flu Spanyol gitu. Dan flu Spanyol ini tercatat telah menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia, dengan kasus kematian mencapai 50 juta orang termasuk Indonesia. Oke, itu dia tadi untuk wabah-wabah mematikan sepanjang sejarah. Semoga nggak terjadi lagi, dan untuk kasus pandemi COVID-19 ini yang sedang kita jalani juga bisa segera berakhir. Semoga kita selalu sehat dan ambil hikmahnya gitulah ya. Jadi kita semakin rajin untuk jaga kebersihan, jaga makanan, olahraga, ya semakin hidup sehat gitulah ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kalau ada dari kalian yang mau menambahkan lagi bisa banget tulis di kolom komentar. And see you on the next video. Bye!